mendakwa program studi pemikiran politik Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah studi politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik SS MS-SOS. Kami kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini yang berjudul Pemikiran Politik Islam Era Klasik dan Era Pertengahan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pemikiran politik Islam era klasik muncul pada masa Nabi Muhammad SAW membangun suatu komunitas di Madinah pada tahun 622 Masehi. Sewafatnya Rasulullah, para Khulafa Rasyidin mengambil alih kepemimpinan. Setelah 4 kali pergantian kepemimpinan, Khulafa Rasyidin kemudian digantikan oleh Bani Umayyah dan dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Masa ini berakhir dengan hancurnya Bani Abbasiyah akibat bangsa Mongol yang datang menyerang di tahun 1250 Masehi. Adapun tokoh pemikiran politik Islam klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Farabi, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Ilmu Al-Mawardi. Namun ada keterkaitan dengan pemikiran politik Islam dengan masa kekhalifahan, di mana pada masa Rasulullah SAW telah wafat. Kekhalifahan dipilih untuk sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk melanjutkan misi sebelumnya. Namun di sini ada perbedaan antara banyak yang memperdebatkan antara perbedaan politik dengan agama. Namun, secara politik, Islam dapat dimaknai suatu sebuah kajian di dalamnya memuat nilai-nilai normatif. Dalam sudut pandang Islam sendiri, politik Islam didefinisikan sebagai suatu pengaturan urusan umat baik dalam maupun luar negeri yang berdasarkan hukum Islam itu sendiri. Baik, sekarang materi pemikiran politik Islam era pertengahan. Tokoh daripada pemikiran politik Islam era pertengahan ini ada 2. Yang pertama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Nah, salah satu tokoh daripada pemikiran politik Islam era pertengahan yaitu Ibnu Taimiyah. Ia berbeda dengan pemikiran politik Islam di era klasik. Dan Ibnu Taimiyah tidak mengemukakan metode ijma untuk sebagai alasan mendirikan imamah. Ibnu Taimiyah ini adalah mendirikan pemerintahan atau menciptakan satu pemerintah itu tidak mesti dengan imamah dan lain sebagainya, tapi Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa yang menjadi pemimpin bisa saja tidak dari umat Islam, akan tetapi pemimpin ini mempunyai nilai-nilai atau jiwa keadilan sosial bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Menegakkan pemerintahan bagi agama adalah jalan untuk agama tersebut. Namun, dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Nah, pengadilan dengan pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pengadilan yang dimana kita ini hanya untuk mencari jabatan semata untuk uang, akan tetapi agama dan syariat itu tidak kita jalankan. Kita adalah menjadikan pemimpin untuk keadilan dan kemaslahatan umat pada umumnya.